Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya hendak melanjutkan penjelasan saya mengenai kecukupan, ya, yang nanti cara perolehannya lebih praktis, yaitu menggunakan teorema faktorisasi dan bagaimana membentuk statistik cukup minimum yang nanti akan dimanfaatkan untuk mendapatkan menduga tak bias dengan ragam minimum. Minggu lalu saya sudah menjelaskan apa itu konsep statistik cukup, yaitu bagaimana kita membentuk suatu fungsi yang nantinya jika nilai dari fungsi itu adalah fungsi dari pengamatan dalam sampel x1 sampai xn. Jika nilai fungsi diketahui, maka kamu tidak perlu tahu nilai x-nya satu persatu untuk mendapatkan penduga. Maka fungsi itulah yang disebut dengan statistik cukup. Nah, pertemuan sebelumnya, minggu lalu, konsep kecukupan ini dijelaskan dengan konsep peluang bersyarat yang sudah saya sempat singgung. Tidak semua sebaran dapat dengan mudah menggunakan konsep tersebut untuk menunjukkan kecukupan dari sifat penduganya, sifat penduga yang dipropose, ya. Nah, di sini pada kesempatan kali ini, ya, saya menggunakan pendekatan lain untuk menentukan statistik cukup. Ya, kalau pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya, statistik cukup itu dibuktikan dari peluang bersyarat, yang kadang kita masih perlu mengusulkan bentuk statistik cukupnya terlebih dahulu. Di sini bahkan nantinya kita tidak perlu memformulasikan seperti apa statistik cukupnya, tapi dengan teorema faktorisasi ini nanti bisa terlihat mana statistik cukup yang diperlukan. Ya, di sini penjelasan saya, definisi peluang bersyarat, ya, tidak mudah untuk digunakan. Teorema faktorisasi ini yang secara praktis lebih bisa, ya, bahkan kelebihannya nanti di dalam bentuk pemfaktorannya akan terlihat seperti apa fungsi yang perlu dipakai untuk mendapatkan statistik cukup, seperti apa pengolahan x-nya agar mendapatkan statistik cukup. Nah, teorema ini berbunyi, jika T adalah statistik cukup, ya, maka fungsi likelihood dalam sampel itu pasti bisa dibentuk menjadi perkalian dua fungsi seperti ini. Ini likelihood, ya, likelihood dari x1 sampai xn ketika parameter dari fungsi itu bunyinya theta. Likelihood ini adalah perkalian dari fungsi G yang memuat parameter dan statistik cukup, sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi yang bebas dari theta, bisa saja dia berupa konstanta atau berupa fungsi dari X, ya, dari nilai pengamatan x1 sampai xn. Kemudian bedanya yang ini pasti memuat theta, kalau yang ini tidak. Jadi dari situ likelihood lah yang menjadi alat bekal bagi kita untuk mencari mana statistik cukup yang diperlukan. Ya, bentuknya nanti akan terlihat pada fungsi yang pertama. Sedangkan yang belakang pasti bebas dari parameter. Jadi nanti ini penjelasan saya tadi, dari situ kamu akan bisa mendapatkan seperti apa secara eksplisit statistik cukup. Di sini contoh, ya, kalau dengan penjelasan mungkin belum bisa kalian belum punya gambaran, saya memiliki contoh x1 sampai xn yang menyebar secara Bernoulli dengan fungsi massa peluang. Ingat, ini diskrit. Peluang sukses pangkat x, x banyaknya sukses, 1 min p peluang gagal, pangkat 1 min x, x bukan banyaknya gagal, ya, x itu status gagal atau sukses. Kalau x bernilai 1 berarti sukses, x bernilai 0 berarti gagal. Jadi kepasangan, ya, kalau di sini 1 di sini 0, atau sebaliknya ketika ini 0 di sini 1. Kemudian likelihood dari fungsi Bernoulli ini, fungsi massa peluang Bernoulli ini adalah bentuk yang ini, cuman ada indeks i di bawahnya sesuai banyaknya pengamatan 1 sampai n. Ini huruf kecil karena nanti nilainya sudah diketahui. Ya, x1 sampai xn nilainya sudah diketahui, kita masukkan ke dalam perkalian ini. Ya, itu bisa kamu lihat kalau perkalian dari pangkat itu nanti bisa berubah menjadi P pangkat x1 kali P pangkat x2 dan seterusnya,
P-nya sama, pangkatnya menjadi penjumlah. Dengan argumen yang sama, kamu mengalihkan 1 min P pangkat 1 min X1, kali lagi 1 min P pangkat 1 min X2, dan seterusnya. Ini menjadi jumlah dari 1 min XI. Yang ini tidak masalah, yang ini nanti mungkin bisa, yang kedua bisa dijabarkan. Yang satu itu ketika dijumlah sendiri ini konstan akan bernilai N. Suku yang pangkat belakang ini ketika sigma 1 min XI itu bisa dipecah menjadi N min sigma XI. Ya, itu sudah hukum perkalian. Hukum summation, sifat penjumlahan, bahwa penjumlahan dari konstan N, penjumlahan dari XI punya sigma XI, tapi di sini minus, sehingga pangkat dari 1 min P di sini menjadi sigma XI minus. Ya, selanjutnya setelah kita buat seperti ini, maka bentuk yang lebih sederhana dari likelihood ini tadi menjadi seperti ini, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sampai sini kita lanjutkan pengolahannya. Yang pertama, ingat tadi penjelasan saya, kita harus mencoba membentuk fungsi-fungsi yang memuat parameter sekaligus menunjukkan seperti apa X-nya diolah. Ya, jadi di sini saya menyederhanakan sekali lagi ini bentuk ini. Ada P pangkat sigma XI, di sini ada 1 min P pangkat min sigma XI seperti ini. Ya, yang sebetulnya bisa dibuat menjadi lebih sederhana, walaupun di sini sudah langsung saya tulis seperti itu. Kita bisa buat menjadi bentuk seperti ini. P 1 min P pangkat sigma XI, ya, yang tersisa yang 1 min P pangkat N. Nah, inilah nanti yang menjadi secara keseluruhan yang menjadi fungsi faktor pertama atau suku pertama, fungsi dari pemecahan dari pemfaktoran dari fungsi likelihood, ya, ini fungsi yang pertama yang dibunyikan dengan G. Kenapa ini saya kategorikan G? Karena di sini masih ada P dan masih ada di sini juga masih ada P, ya. Tapi di sini terlihat bentuk dari pengolahan X-nya berupa sigma X. Makanya di sini saya sebutkan ini semua masuk kelompok fungsi G, faktor yang pertama, di mana G ini terdiri dari P dan sigma X. Bagaimana dengan faktor yang kedua? Yang katanya tadi Hx bisa didefinisikan seperti penjelasan saya tadi sebagai konstan. Kebetulan di sini tidak ada konstanta lain, sehingga konstan yang dipakai di sini ada konstan yang bernilai 1. Jadi ketika kita menggunakan teorema faktorisasi pada sampel yang diasumsikan berasal dari sebaran Bernoulli, likelihood yang dimiliki oleh sebaran ini, ya, berdasarkan sampelnya, berdasarkan pengamatan dari sampel, dapat difaktorkan menjadi fungsi G dan fungsi H. Komponen G adalah nilai parameter dan sigma XI, bentuknya seperti ini, boleh yang ini atau ini juga boleh, sama saja, dan suku konstan yang nilainya 1. Di sini seperti saya bilang tadi, di dalam G ini kelihatan bentuk pengolahan X, ya, berupa sigma. Nah, jadi X-nya dijumlah jadi sigma XI, ya, yang nantinya akan dinyatakan sebagai statistik cukup. Statistik cukup bagi siapa? Bagi P, karena parameter Bernoulli adalah peluang sukses P. Oke, contoh yang lain masih dengan cara yang sama, tolong diamati. Sekarang adalah sampel yang diasumsikan berasal dari sebaran eksponensial dengan parameter theta. Bentuknya seperti ini, fungsi kepekatan peluang, kalau tadi diskrit sekarang kontinu, tapi intinya sama saja. Yang kamu kalikan adalah fungsi kepekatan peluang, kalau tadi fungsi massa peluang. Sesuai teori ini, ya, kamu harus mengalihkan seper theta perkalian E eksponensial pangkat min X per theta. X-nya jangan lupa ada I.
Oke. Nah, ketika dikalikan super theta ini akan ada sebanyak n suku. Super theta kali super theta dan seterusnya sampai suku yang ke n. Sedangkan eksponen seperti tadi adalah e pangkat. Ini ada e pangkat. Bilangan berpangkat yang bilangannya sama tapi pangkatnya berbeda-beda, maka pangkatnya menjadi jumlah. Ya, jadi yang e ini akan menjadi e pangkat jumlah. Ya. Di sini. Nah, jumlahnya berbunyi sigma xi minus, ya, tetanya boleh dikeluarkan menjadi super theta. Yang ini super theta pangkat n karena ada n suku, kita taruh pangkat n-nya di bawah. Oke, seperti konsep yang tadi, likelihood ini harus diidentifikasi apakah masih memuat theta. Iya, semuanya masih memuat theta. Bagaimana bentuk pengolahan X-nya dalam bentuk sigma XI. Di sini sudah teridentifikasi semua. Ada parameter, ada fungsi X. Maka yang ini bisa dinyatakan sebagai fungsi G. Ini saya tulis X bar, tapi kalau kamu menuliskan sigma XI pun di sini juga boleh. Ini G, theta, sigma XI juga bisa. Nggak masalah, karena kalau sigma I, XI, dan X bar kan tinggal membagi dengan konstan, ya, membagi dengan super N, dibagi N, sorry, tinggal dibagi dengan N. Kemudian suku yang lain apa? Suku H, karena di sini semua masih memuat parameter dan ada fungsi X-nya, maka fungsi konstannya di situ boleh kita set sama dengan 1 seperti contoh sebelumnya. Oke, dan fungsi likelihood ini, atau bagian yang G inilah yang nanti membantu kita mengidentifikasi mana statistik cukupnya. Di sini saya lingkari statistik cukupnya berbentuk X bar, tapi jika kamu menjawab statistik cukup bentuknya sigma XI juga tidak salah, ya, sama. Oke. Lanjut untuk pengamatan yang di sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal. Likelihood berbentuk perkalian dari fungsi sebaran normal. Saya harap sudah hafal, ya, seper sigma akar 2pi e pangkat, ya. Sama seperti tadi, yang ini konstan, tidak ada X-nya. Jika dikalikan ini akan berbentuk pangkat. Di sini min setengah sigma kuadrat, jangan lupa konstanta. Sedangkan yang ada X-nya adalah ini saja, ada X-nya di ini saja XI. Jadi nanti ini yang ada notasi penjumlahan. Jadi nanti notasi penjumlahan akan muncul di sini. XI min mu pangkat 2. Oke. Di sini sudah saya tuliskan yang ini berpangkat N. Saya taruh bawah semua pangkatnya, semua pangkat N, 2pi akarnya saya bentuk jadi pangkat setengah kali N, karena sebanyak pangkat N itu tadi. Sedangkan di belakang saya tuliskan min setengah sigma kuadratnya dikeluarkan, yang di dalam sini adalah apa yang saya jelaskan tadi, jumlah dari XI min mu kuadrat. Yang depan tidak ada X, ini semua konstanta. Semua ada unsur parameter sigma, ada unsur konstan 2pi. Di sini juga masih ada unsur parameter sigma, yang ada unsur X-nya di sini yang belum terlihat. Ini masih ada unsur konstan, soalnya ada unsur mu di sini. Jadi belum kelihatan bagaimana kita mengolah X untuk mendapatkan statistik. Ya, mendapatkan statistik cukup. Nah, bagaimana supaya terlihat? Di situ yang bentuk pangkat ini harus dielaborasi. Jabarkan, ya, dijabarkan. Yang di dalam kurung kamu jabarkan pangkat 2-nya menjadi seperti ini, plus mu kuadrat. Ya, ketika sigma dipasang ini menjadi sigma xi kuadrat 2 mu sigma xi, yang mu kuadrat kalau dijumlah sebanyak n. Oke, jadi inilah nanti yang menjadi hasil penjabarannya. Sudah digabung dengan min seper 2 sigma kuadrat. Sudah kelihatan, sudah ada dua struktur fungsi X. Yang pertama yang ini, sigma X. Yang kedua, sigma XI kuadrat.
semua masih ada unsur parameter. Sehingga kalau ditanya faktorisasinya bagaimana, ini semua masuk kategori fungsi yang pertama, yang G tadi. Hanya saja di situ G-nya ada 2 parameter, ini, dan ada 2 statistik. Bentuk dari pengolahan X ada 2, dijumlah, dan yang satu dikuadratkan lalu dijumlah. Jumlah kuadrat dan jumlah biasa. Bagaimana dengan konstan, fungsi konstan hanya? Sama seperti yang tadi, dia adalah konstan bernilai 1, atau kalau kamu mau masak 1 terus, boleh ini yang ini, seper 2pi pangkat n per 2, itu kan konstan dia. Jadi ketika kalian menyatakan fungsi hanya bernilai seper akar 2pi pangkat n atau seper 2pi pangkat n per 2, tidak salah. Ya, bisa juga. Ini 2pi pangkat n per 2 ini juga boleh. Atau kamu nulisnya 2pi pangkat min n per 2 itu juga boleh. Tapi kalau ada yang bilang, Bu, kalau 2pi pangkat min n per 2-nya jadi 1 ke G, silahkan, boleh. Tapi itu nggak masalah. Yang penting di fungsi G-nya ini sudah kamu identifikasi mana parameter, ya, mana apakah masih ada parameternya, oke, dan mana fungsi-fungsi yang mengolah X. Kenapa ada 2? Ya karena di sebaran normal itu ada 2 parameter. Kalau kamu ingat, parameter mu itu kita menggunakan rata-rata atau suatu di maksimum likelihood maupun di metode momen. Rata-rata untuk mendapatkan mu, ya, alat hitungnya adalah sigma xi per n. Kemudian, sewaktu menghitung penduga ragam, kamu menggunakan S kuadrat. Di dalam S kuadrat, kita membutuhkan sigma xi dikuadratkan, atau jumlah kuadrat. Jadi yang ini nanti statistik cukup untuk menduga mu. Yang ini statistik cukup untuk menduga ragam, yang nanti juga dikombin dengan sigma xi. Ya, bahasa lainnya, ini momen pertama, yang ini momen kedua sebenarnya kan. Cuman penduga momen pertama, ini penduga momen kedua yang kalau diolah akan menjadi penduga ragam. Jadi di khusus sebaran normal statistik cukupnya ada 2 yang masing-masing punya peran untuk mendapatkan nilai penduga parameter yang juga ada 2. Oke, jadi statistik cukupnya adalah 2 itu, ya, karena parameter ada 2. Oke. Nah, ada satu konsep lagi di sini. Tadi kita bentuk statistik cukup, ya. Statistik cukup adalah statistik yang dibentuk agar memuat semua informasi untuk menduga parameter. Jadi sifatnya kecukupan, ya, sifatnya sifat kecukupan. Statistiknya disebut statistik cukup. Kemudian ini perolehannya atau bagaimana membentuk statistik cukup di sini adalah teorema faktorisasi. Jadi dengan faktorisasi kamu berhasil melihat atau mendapatkan bentuk statistik cukup. Teorema faktorisasi itu menggunakan likelihood. Dari likelihood nanti dilihat apakah fungsinya itu memuat bentuk dari pengolahan X. Nah, bentuk dari pengolahan X itulah yang dipakai untuk statistik cukup. Kemudian ada teori lagi yang berikutnya, statistik cukup minimum. Kalau tadi statistik cukup saja, statistik yang dibentuk agar memuat informasi yang cukup untuk menduga parameter, ya. Statistik yang dibentuk dari pengolahan X, di mana hasil pengolahannya X itu cukup menjelaskan, cukup mendapatkan informasi dari data untuk mendapatkan penduga. Nah, sekarang kalau cara mendapatkannya dengan teorema faktorisasi. Nah, di sini ada embel-embelnya statistik cukup minimum. Apa bedanya? Nah, di sini informasinya sebanyak mungkin. Kalau tadi informasinya kan ya wis cukup gitu ya. Terdapat cukup informasi untuk menjelaskan, cukup informasi dari data untuk mendapatkan penduga. Kalau di sini ada embel-embelnya, informasinya sebanyak mungkin. Itu namanya statistik cukup minimum yang nanti diolah supaya mendapatkan penduga tak bias dengan ragam minimum. Jadi kalau kamu mencari statistik cukupnya itu dari konsep statistik cukup minimum,
lalu diolah menjadi penduga tak bias, maka pendugamu itu akan mempunyai sifat ini. Uniformly minimum variance unbiased estimator. Estimator penduga tak bias dengan ragam minimum secara uniform. Jadi caranya dari membentuk statistik cukup minimum dulu, dan diolah supaya tak bias. Kalau sudah diperoleh, ya sudah, berarti dijamin penduga yang kamu bentuk tadi mempunyai sifat yang sempurna ini, ragam minimum tak bias. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara mendapat statistik cukup? Apakah beda dengan yang tadi? Serupa, tapi ya ada sedikit penambahan. Jadi tetap kita menggunakan likelihood, ya. Tapi di sini yang dipakai adalah teorema Lyman-Schaeffer, ya, yang sebetulnya juga dari likelihood tapi dirasiokan. Ya. Jadi di sini penduga tak bias dengan ragam minimum adalah penduga yang dibentuk dari statistik cukup minimum dan diolah supaya menjadi tak bias. Tadi ya kesimpulannya, ya. Untuk membentuk statistik cukup minimum kita pakai metode Lyman-Schaeffer. Yang tadi saya bilang sebetulnya juga pakai likelihood, cuman likelihoodnya nanti seolah-olah diperoleh dari dua realisasi sampel. Kalau teorema faktorisasi kan sampelnya hanya satu, x1 sampai xn saja. Untuk statistik cukup minimum karena maunya kan informasinya sebanyak mungkin, muat informasi tidak hanya cukup saja tapi sebanyak mungkin itu informasinya, ya. Jadi harus ada komparasi, kita gunakan sampel, asumsinya ada sampel yang berbeda. Sampel yang pertama dinotasikan dengan x1 sampai xn, sampel yang kedua y1 sampai yn, ya. Di sini likelihood adalah dalam bentuk rasio. Jadi kalau tadi hanya satu likelihood, sekarang ada dua likelihood. Likelihood yang berasal dari sampel pertama dan likelihood yang berasal dari sampel yang kedua. Nanti konsepnya, ya, ketika dua sampel ini berasal dari populasi yang sama, pembentukan fungsi dari X dan pembentukan dari fungsi dari Y dengan parameter yang sama itu sama-sama likely, gitu. Ya, jadi di sini seolah-olah dinyatakan ketika X dan Y berasal dari populasi yang sama, kemungkinan dia berasal dari kemungkinan bahwa sampel ini terrealisasi dari populasi dengan parameter theta dengan sampel yang ini berasal dari populasi dengan sampel dengan parameter theta, kemungkinannya sama karena likelihood kan konsepnya kemungkinan. Jadi kalau saya bilang ini yang atas ini adalah kemungkinan atau ya seberapa mungkin X1 dan X sampai dengan Xn ini berasal dari populasi dengan parameter theta. Yang bawah seberapa mungkin Y1 sampai Yn ini berasal dari populasi dengan parameter theta. Anggapannya nanti ketika memang kita membentuk statistik yang sudah cukup informasinya, itu diperoleh dari dua realisasi sampel yang sama-sama mungkin likelihoodnya sama, ya, karena dia berasal dari sampel yang sama, maka likelihood terjadinya X dengan likelihood terjadinya Y itu harusnya sama. Nah, di situ berarti kan informasinya karena sama-sama berasal dari populasi yang sama, likelihoodnya sama. Nah, rasio dari dua likelihood ini harusnya bernilai 1, oke, karena sama. Nah, hubungannya nanti ketika likelihood sama dengan 1, nggak ada unsur tetanya sama sekali, maka fungsi yang menghasilkan rasio yang sama itu tadi, menghasilkan likelihood yang sama tadi, itulah nanti yang kita pakai sebagai statistik cukup minimum. Oke. Jadi nanti langkahnya metode Lyman-Schaeffer adalah membentuk rasio likelihood, ya. Jadi karena ada dua sampel ya likelihoodnya ada dua, tapi dirasiokan. Terus mengolah supaya rasio tersebut bebas dari parameter. Ya, supaya bebas dari parameter, jadi nggak ada parameternya sehingga rasio likelihood tadi itu benar-benar hanya konstanta yang paling besar sama dengan 1, ya, karena di situ maunya dari X, realisasi X maupun realisasi Y itu sama-sama mungkin karena dia berasal dari populasi yang sama. Dan dari langkah 3 diidentifikasi.
Seperti apa pengolahan X dan Y yang menyebabkan rasio ini bebas dari parameter. Oke. Ini contohnya, saya punya sama seperti tadi ya, yang Bernoulli. Cuma di sini ada dua, X1 sampai Xn, Y1 sampai Yn. Bernoulli kita tahu nilai harapannya P. EX sama dengan P. Rasio likelihood seperti tadi. Kalau tadi kan hanya ini saja. Sekarang ada dua, yang ini pakai X, yang bawah pakai Y. Ada suku yang sama, ini 1 min P pangkat N ini kan sama sukunya. Bisa dicoret, ini bisa dicoret. Saya coret aja ya. Bulan sini nggak saya tanda ini. Maaf. Bukan yang ini, suku yang depan. Ini dan ini. Oke. Jadi yang tersisa hanya P pangkat ini P per 1 min P, pangkatnya sigma XI. Yang bawah P 1 min P, tapi karena posisinya di penyebut, pangkatnya min sigma XI. Yang kalau kita gabung menjadi P per 1 min P dengan pangkat selisih dari dua jumlah. Jumlah realisasi sampel X dan jumlah realisasi sampel yang Y. Oke, agar bebas dari parameter, ini agar bebas dari parameter, nilainya 1 ini mestinya. Ya, karena di sini ada P per 1 min P, pangkat ini. Nah, nilai 1 tadi, likelihood yang sama, karena dia berasal dari populasi yang sama, itu terjadi ketika, ya masuk akal ya, ketika sigma X sama dengan sigma Y. P per 1 min P, supaya hasilnya tidak ada P, berarti mau nggak mau hasilnya harus 1 nih di sini. Rasio kan? Maka bisa terjadi ketika yang pangkatnya ini 0. Ya, pangkat ini nilainya 0, atau dengan kata lain sigma X sama dengan sigma Y. Rasio dua likelihood hasilnya seperti ini. Agar rasionya bebas dari P, pangkat ini harus bernilai 0. Dan kalau itu terjadi, rasio akan bernilai 1. Rasio likelihood bernilai 1, klop dengan penjelasan saya ini. Berarti sigma X atau X berasal dari populasi yang sama dengan Y, ya, karena sama-sama mempunyai parameter P yang sama. Nah, terjadi ketika inilah yang nanti jadi penentu statistik cukup minimum. Sigma X sama dengan sigma Y. Jadi sekarang langkah ketiga, identifikasinya. Bagaimana bentuk fungsi yang membebaskan rasio ini dari P? Bentuk fungsinya sigma X sama dengan sigma Y. Ya, berarti fungsi yang dipakai untuk membentuk statistik cukup adalah ya salah satu dari ruas kiri atau ruas kanan ini. Kalau sampel yang kamu hadapi sampel yang X, ya statistik cukupnya sigma X. Kalau sampel yang kamu hadapi adalah sampel yang Y, statistik cukupnya adalah sigma Y. Oke. Nah, dari hasil yang tadi, yang kita nyatakan sebagai statistik cukup minimum, tadi karena dari teorema Lehmann-Scheffel, hasilnya sigma XI ini adalah statistik cukup minimum. Kita akan mencoba membentuk penduga tak bias pada sebaran Bernoulli. Penduga P bagi sebaran Bernoulli yang sifatnya uniformly minimum variant unbiased estimator. Kuncinya ada pada pembentukan statistik cukup minimum sudah kita lakukan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah ini tak bias, supaya ini bunyinya unbiased estimator. Kalau minimum variansnya sudah dijamin, ya, karena dia berasal dari statistik cukup minimum. Cuma sekarang apakah ini sudah tak bias? Kalau belum, harus diolah dulu. Nah, diolah dulu seperti apa? Nah, pengolahannya harus tahu seperti apa nilai harapan dari statistik cukup. Karena ketidakbiasan itu selalu menggunakan konsep, misalkan ini P-topi, harus membuktikan dengan konsep ini. Nah, berhubung kita belum sampai ke P-topi, sampainya masih pada statistik cukup minimum, ya nggak apa-apa, ini kita periksa dulu seperti apa sifatnya. Jadi tinggal unsur konstanta yang membuat ini jadi tak bias. Oke, pemeriksaannya kita lakukan. Ini kan, ya, teorinya sigma XI ada nilai harapan di depan. Sifatnya kalau jumlah, nilai harapan dari jumlah adalah jumlah dari nilai harapan. Padahal kamu sudah saya infokan dari depan, nilai harapan sebaran Bernoulli itu P. Oh ini ya, P. Nah, ketika ini diganti P, di jumlah mulai 1 sampai N, maka kamu akan mendapatkan
N kali P. Tuh, berarti ketika saya masih menggunakan statistik cukup ini apa adanya, statistik cukup minimum apa adanya, nilai harapannya masih N kali P. Padahal saya maunya tak bias. Kalau tak bias kan harus P saja. Kalau ingin seperti itu masih harus dibagi N. Ya, yang dibagi N di ruas kiri di dalam ini sebenarnya di sini ya. Nah, yang ini NP dibagi N kan tinggal P saja. NP dibagi N tinggal P, yang ini dibagi N punya 1/N. Tapi nanti 1/N-nya ditaruh, diletakkan di dalam. Nih, dan yang ini adalah hasil yang selalu kita pakai toh. Sigma XI per N itu adalah rata-rata. Nah, jadi penduga rata-rata di konsep Bernoulli sudah melalui prosedur. Ya, awalnya dia dibentuk dari statistik cukup. Sudah terbukti ketika sigma X sama dengan sigma Y, likelihood-nya akan bernilai 1 bebas dari parameter, atau dengan kata lain, seolah-olah di situ dengan melihat jumlahnya kita bisa mendeteksi bahwa sampel X dan sampel Y berasal dari populasi dengan parameter yang sama, gitu kan? Kemudian sigma X ini kita olah supaya tak bias dengan cara memeriksa nilai harapan. Ketika nilai harapannya belum sama dengan P, maka dikoreksi dulu dengan 1/N, ya, membuatnya jadi tak bias. Ketika sudah dilakukan, maka ini adalah statistik cukup minimum, ya, yang sudah dibentuk menjadi penduga tak bias. Kesimpulan akhirnya, P topi dengan bentuk X bar atau sigma XI per N ini adalah bersifat uniformly minimum variance unbiased estimator. Ya, ini adalah rangkuman dari penjelasan saya tadi, ya, pembentukan tak biasnya, dan di sini P topi adalah penduga yang punya sifat lengkap, ya, uniformly minimum variance unbiased estimator. Alasannya di situ aja. Oke. Contoh berikutnya adalah contoh dari sampel yang berasal dari sebaran eksponensial theta. Sama seperti tadi ya, ketika di contoh yang pertama hanya satu cukup saja, saya seolah-olah hanya punya satu realisasi sampel dengan likelihood dari satu sampel saja yang difaktorkan. Kalau untuk mendapatkan statistik cukup minimum, saya harus menganggap ada realisasi sampel yang kedua dalam bentuk Y, X1 XN, Y1 YN. Fungsinya seperti ini, silakan dibentuk menjadi likelihood. Likelihood-nya berdasarkan fungsi, ini seharusnya F ya, ini dikoreksi aja. Likelihood yang pertama adalah perkalian dari ini semua, ya, tapi X-nya diberi indeks I. Likelihood yang sampel kedua diganti dengan YI. Jadi jangan lupa yang pembilang parameter likelihood dari sampel realisasinya X, yang ini yang ada fungsi atau ada nilai yang sama. Ini nanti katakan ini sudah dipangkatkan N sekalipun sama kan hasilnya. Jadi hanya tersisa yang E min 1 theta pangkatnya sigma XI. Yang bawah E pangkat min 1 theta pangkatnya sigma Y. Teori yang tadi menyatakan kalau perkalian pangkatnya jadi jumlah, ya. Silakan digabung jika ada yang bisa digabung. Jadi ini tadi sudah dicoret, penggabungannya ada di pangkat E pangkat itu min 1 theta kan sama-sama ada 1 tetanya. Min 1 theta kita taruh depan, yang di pembilang sigma XI, yang di penyebut sigma YI di sini menjadi minus. Oke, sekarang tinggal ini sudah siap untuk kita analisis. Bagaimana agar rasio ini bebas dari theta? Agar bebas dari theta, ya, ini berapa tergantung nilai yang ada di sini. Oke, selisih dari sigma X dan sigma Y. Supaya hasilnya tidak tergantung theta, tidak ada unsur tetanya, itu harus 0 kan ya. Sigma XI harus sama dengan sigma Y. Nah, mengolah supaya hasilnya bebas dari theta hanya terjadi jika pangkatnya 0. Pangkat 0 sama dengan 1, ya. Sama seperti tadi logikanya.
sigma XI sama dengan sigma YI adalah kondisi di mana ini akan bernilai 0, rasionya akan bernilai 1. Oke. Jadi statistik cukup minimum yang terlihat dari sini adalah penyebab pangkat bebas dari penyebab rasio likelihood bebas dari theta atau penyebab pangkat dari E-nya 0 yang terjadi ketika jumlah realisasi sampel di X sama dengan jumlah realisasi sampel di Y. Jadi statistik cukup minimumnya yang mana? Ya salah satu di situ. Ketika kamu berhadapan dengan sampel yang realisasi X, ya nanti yang dipakai yang sigma X. Ketika sampelnya yang Y, yang kamu pakai yang sigma Y. Gitu ya. Jadi saya tuliskan saja yang salah satu, sigma X adalah statistik cukup minimum bagi parameter tetanya sebaran eksponensial. Oke. Langkah selanjutnya, kalau mau membentuk uniformly minimum variance unbiased estimator, kita ulangi langkah yang tadi, memeriksa dulu apakah ini bias. Kalau masih bias, dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi, penduga yang dihasilkan pasti mempunyai sifat ini. Cara pemeriksaannya dengan nilai harapan. Ya, kita ingat nilai harapan, tadi sudah saya sebutkan di depan. Nilai harapan dari X di kasus eksponensial theta di sini adalah theta. Ya, di depan silakan buktikan sendiri juga bisa. Ini nilai harapan dari jumlah X adalah jumlah dari EX. Ya, EX masing-masing theta. Sehingga nilai harapan dari sigma XI, nilai harapan dari statistik cukup ini masih berbunyi N theta. Belum sama dengan theta. Jadi ini belum siap dipakai untuk penduga. Harus kita bagi dengan N untuk kedua ruas. Di sini 1/N. Yang di kanan baru sama dengan theta. Ya, jadi 1/N-nya akan nanti include di dalam penduga. Ya, jadi di sini saya tuliskan akan mendapatkan penduga tak bias jika sigma X tadi dibagi dengan N sesuai konsep ini tadi. Ya, dan penduga ini adalah penduga yang memiliki sifat umfue. Oke. Karena dibentuk dari statistik cukup minimum dan sudah diolah supaya tak bias, maka dia menjadi umfue. Contoh yang terakhir untuk sebaran Weibull. X1 sampai Xn berasal dari sebaran Weibull dengan bentuk yang seperti ini. Sama langkahnya, cuma nanti di sini ada bedanya. Kita tidak bisa langsung menghitung nilai harapan dari statistik cukup tanpa wawasan lain. Ya, kalian lihat. Jadi di sini langkah 1 bentuk rasio likelihood seperti biasa tadi. Yang atas miliknya XI, yang bawah miliknya YI dengan fungsi yang sama ini. Ini ya. Dan di situ ada yang sama, 2/θ ini bisa kita coret. Di sini ada XI perkalian, di sini ada E pangkat. Yang suku XI dan YI nanti kita sendirikan. Jadi nanti akan ada perkalian XI, ya, di bawahnya perkalian YI, sedangkan E-nya bisa kita jadikan 1. E pangkat min 1/θ yang di belakang sigma XI kuadrat min sigma YI kuadrat. Bisa. Itu bisa kalian lakukan. Coba saya rapikan. Suku yang depan seperti itu. Suku yang di belakang itu E pangkat min 1/θ konstanta, yang atas konstanta sigma XI kuadrat, yang bawah sigma YI kuadrat minus ya. Nih. Oke, nah di situ yang ini bisa dicoret, ini tadi yang perkalian X, yang ini perkalian Y, sedangkan yang bawah ini digabung menjadi seperti ini. Nah, hasil terakhir tadi, ya, ada rasio ini, E pangkat min 1 sigma, sigma XI kuadrat min sigma YI kuadrat. Saya abaikan yang depan. Depannya ada perkalian XI per perkalian YI. Nah, ini nggak ada parameternya sama sekali. Yang ada parameternya di sini. Nah, di suku yang belakang. Nah, di suku belakang itu
ada parameter dan ada bentuk sigma xi kuadrat, sigma y kuadrat. Agar rasio ini tidak ada parameternya, hanya ada x saja masih boleh, y saja masih boleh, tapi nggak boleh ada parameter, maka sama seperti logika yang tadi, ini harus 0. Ya, berarti di situ 0 bisa terjadi ketika sigma xi kuadrat sama dengan sigma y kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan rasio yang bebas dari parameter. Kapan? Pada ketika kamu memakai sampel X, ya kamu harus membentuk statistik cukup minimumnya dengan sigma xi kuadrat. Ketika sampel yang dari Y yang kamu pakai yang sigma y kuadrat. Kenapa begitu? Karena sigma y kuadrat dan sigma xi kuadrat ini ketika pada kondisi sama akan menghasilkan rasio yang bebas dari parameter. Oke, nah sekarang bagaimana membentuk uniformly minimum variance unbiased estimator berdasarkan sigma xi kuadrat ini? Makanya sama seperti tadi, harus dicari nilai harapan. Ya, tadi caranya kan seperti ini. Nah, cuman masalahnya ini kalau X tadi sudah tahu ini weighable. Kalau misalkan yang disuruh cari X-nya, ya kita harus berangkat dari sebaran weighable. Nah, ini sekarang masalahnya kita butuh xi kuadrat. Ya, boleh saja kamu menggunakan fungsi kepekatan peluangnya weighable, lalu kamu cari dengan konsep x kuadrat fx dx. Ini juga boleh. Tapi saya ingin mengingatkan kalian, kita punya konsep fungsi transformasi ya semester lalu. Jadi membentuk fungsi membentuk sebaran variabel yang merupakan fungsi dari variabel lain. Nah, variabel saya di sini adalah variabel u yang bunyinya x kuadrat, di mana x-nya sudah tahu berdistribusi weighable. Akan saya cari apa distribusi dari u, supaya ketika saya butuh x kuadrat untuk menjawab pertanyaan ketidakbiasan dari sigma xi kuadrat sebagai statistik cukup minimum itu tadi, saya bisa pinjam EU. Gitu. Siapa tahu U ini fungsinya lebih mudah daripada fungsi weighable yang kalau kamu cari nilai harapan x kuadratnya lebih kompleks caranya. Ya, jadi di sini mencoba meminjam konsep fungsi transformasi, fungsi fungsi distribusi kumulatif ya, fungsi distribusi untuk menentukan sebaran dari satu parameter menjadi membentuk sebaran satu variabel yang merupakan fungsi dari variabel yang lain. Caranya ya di belakang ini tadi penjelasan saya, kita mencoba menurunkan sebaran x kuadrat dengan metode fungsi sebaran. Nah, ini tadi permisalannya. Kita pakai mulai langkah pertama, mendefinisikan fungsi kumulatif dari U, variabel baru kita U, yang merupakan peluang U kurang dari sama dengan U kecil. Padahal U-nya di sini nanti bentuknya X kuadrat. Oke, diganti seperti ini. Karena X-nya positif, ketika ini saya bawa ke X, ya, di akar saja dipakai yang positif, karena X-nya lebih besar 0. Kalau X-nya plus minus kan ingat semester lalu harus ada minus sampai dengan plus. Berhubung ini positif, maka langsung saja akar dari X kuadrat itu X, akar dari U, akar U yang saya pakai yang positif. Sudah? Peluang X kurang dari akar U adalah fungsi kumulatif dari X yang daerah asalnya akar U. Lanjut. Metode fungsi sebaran ini tidak berhenti sampai sini karena masih dibutuhkan satu tahapan lagi untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluangnya U. Di sampai sini kita hanya dapat bentuk bahwa fungsi kumulatifnya U itu adalah fungsi kumulatifnya X, tapi daerah asalnya akar U, gitu loh bunyinya. Tapi masalahnya kamu belum punya fungsi kumulatifnya X weighable tadi. Yang kamu ketahui adalah fungsi kepekatan peluangnya weighable.
Jadi kalau ingin mendapatkan fungsi kepekatan peluangnya, ini belum selesai, bisa. Teorinya menyatakan bahwa ketika sudah diketahui fungsi kumulatif untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang, caranya adalah mencari turunan. Jadi cari turunan dari fungsi kumulatif ini terhadap U. Fungsi kumulatif ini bunyinya fx akar U diturunkan terhadap U. Ya, fungsi kumulatif yang saya hubungkan dengan ini U, yang ini X. Bisa tulis saja fx akar U D. Ingat, ini teorinya turunan luar kali turunan dalam. Ya, turunan luar ini nanti hasilnya langsung. Jadi dfx du itu nanti turunan luarnya berbunyi f kecil x, daerah asalnya langsung akar U, tapi kali turunan dalam. Turunan dalam itu yang mana ini? Akar U-nya sendiri kan berupa fungsi ya. Ini. Nah, kalau kita abaikan df, kalau yang dalam kita anggap nggak kita lihat dulu, turunan luar itu ya hanya merubah fungsi kumulatif menjadi fungsi kepekatan peluang. Daerah asalnya tetap. Tapi ini belum selesai karena masih harus dikalikan dengan turunan dalam. Turunan dalamnya adalah turunan dari akar U terhadap U. Akar U pangkat setengah kan ya. Nah, turunannya berbunyi setengah U pangkat min setengah. Iya kan? Nah, jadi kalau dilengkapi ini hasilnya adalah yang keluar ini, sedangkan yang dalam adalah setengah kali bawahnya ya, saya taruh bawah. Oke, tuh udah, belum selesai karena masih belum eksplisit, masih dalam bentuk fungsi. Jadi 1/2 akar U, yang ini fungsi X akar U. Kalau ini kan fungsi X daerah asalnya X, yang ini fungsi X daerah asalnya akar U. Caranya gimana? Tulis ini semua, hanya saja X-nya diganti akar U. Di 2 akar U per theta, yang di sini akar U kuadrat ya. Tuliskan. Coba tuliskan di sini 1/2 akar U, yang fungsi bunyinya 2 akar U yang di atas per theta yang di bawah. E-nya menjadi yang berpangkat itu E pangkat min X kuadrat akar U kuadrat menjadi U saja, tetanya theta. Ini saling coret. Lihat. Oke, ini saling coret. Hasilnya 1 theta E pangkat min U per theta. Cek lagi di depan. Ini adalah bentuk fungsi kepekatan peluang dari sebaran eksponensial theta. Ya, jadi U yang tadi adalah X kuadrat memiliki sebaran eksponensial theta. Eksponensial theta mudah, tadi sudah saya sebutkan berkali-kali. Nilai harapannya apa? Nggak usah pakai integral, sudah langsung. Nilai harapannya ya theta. Maaf, bukan E theta. EU. EU atau EX kuadrat ya, nilai harapannya sama dengan nilai. Sudah lanjut ya, lanjut di hasil tadi. Ketika kita sudah tahu EX kuadrat yang sama dengan EU pada U distribusinya eksponensial, maka EU sama dengan theta. Saya bisa pastikan statistik cukup minimum tadi nilai harapannya adalah N theta. Ini sendiri theta dijumlah menjadi N theta. Kalau ingin dibentuk menjadi penduga yang tak bias, ingat seperti tadi dibagi N. Bagi N, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi, di kasus Weibo, untuk mendapatkan penduga tak bias, statistik cukup minimumnya itu berbentuk sigma xi kuadrat. Supaya tak bias dibagi N. Sehingga theta topi di sebaran Weibo bentuknya adalah bukan rata-rata, tapi penduga momen kedua, ya, jumlah kuadrat X yang dibagi dengan N. Maka penduga ini adalah penduga yang mempunyai sifat uniformly minimum variance unbiased estimator. Jadi saya bisa rangkumkan dari sifat awal sampai akhir,
Jadi penduga itu harus memiliki sifat tak bias. Yang pertama, konsep nilai harapan, ragam minimum, ya, dengan konsep kalau mau mencari batas bawahnya itu batas bawah Cramer-Rao, kalau perbandingan efisiensi relatif. Harus konsisten dalam artian ketika ukuran sampelnya diperbesar, maka fluktuasinya kecil ya. Fluktuasi penduga itu tidak harus di sekitar parameter. Dapat diidentifikasi dengan limit ragam yang n-nya menuju sehingga harus sama dengan 0. Harus dibentuk dari informasi dari sampel yang cukup. Jadi informasi dari sampel itu tidak perlu harus dirangkum sebaik mungkin sehingga kita tidak perlu melihat data satu persatu, kita masih tetap bisa melakukan pendugaan. Cara memeriksanya adalah dengan konsep faktorisasi tadi. Tapi kalau mau informasinya sebanyak mungkin, kita gunakan teorema Lyman-Sheffer rasio likelihood. Jika statistik tadi sudah memiliki sifat cukup minimum, statistik cukup minimum, diolah dengan diolah supaya tak bias, maka bisa kamu dapat statistik dengan sifat yang lengkap itu tadi. Nah, jadi selama ini kalian penjelasan dari saya mulai awal tuntun, mulai ketidakbiasan sampai uniformly minimum varian unbiased estimator. Tapi statistikawan yang terdahulu itu sebetulnya pembentukan statistik itu mereka langsung berangkat dari statistik cukup minimum ini. Lebih mudah. Jadi ada fungsi kepekatan peluang, fungsi masa peluang, dibuat rasio likelihood-nya. Dari rasio likelihood itu akan ketahuan bagaimana fungsi statistik cukup minimumnya. Baru dari situ mereka mencoba memberikan bobot supaya menjadi tak bias. Sebenarnya bergeraknya bukan dari tak bias dulu. Karena kita tahu ya, tak bias itu sifatnya bukan tidak menjamin bahwa dia akurat. Tak bias itu hanya tepat saja, tapi akurasinya masih dipertanyakan. Tapi kalau kita berangkat dari yang statistik cukup minimum, sudah dijamin ya. Ketika dibuat menjadi tak bias, maka hasilnya adalah akan menghasilkan penduga yang sifatnya lengkap tadi. Oke, untuk materi sebelum UTS sampai di sini dulu. Saya rasa ini sudah cukup. Nanti selanjutnya setelah UTS ada materi tentang uji hipotesis dan komponen-komponen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan silakan diajukan pada sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.